Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Terima kasih kembali kepercayaan pada saya. Kita malam ini Bapak Ibu akan belajar. Tema yang diberikan kepada saya adalah bagaimana pimpinan Roh Tuhan atas hidup kita ya. Jadi bagaimana Tuhan memimpin saya dengan saudara. Saya percaya memang kita ini perlu dipimpin. Yang setuju katakan amin ya. Sebab kenapa? Karena kan kita tidak tahu di dunia ini, kita nggak pernah tahu 1 minggu ke depan ya, 1 bulan ke depan, tahun depan akan terjadi apa. Tapi kalau ada pemimpin, apalagi pemimpin itu maha tahu dan sangat sempurna, pasti kita semua aman. Setuju katakan amin. Ya, mari sama-sama simak baik-baik. Roma 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Nanti dari Roma 8 ayat 14 sampai 17 ini kita akan belajar seperti apa orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Lalu di situ juga kita akan memahami bagaimana sikap kita yang betul-betul kita merindukan kita dipimpin oleh Tuhan ya. Roma 8 mulai dari ayat 14 sampai ayat 17 saya rindu kita baca bergantian ya Bapak Ibu. Saya baca ayat 14, Bapak Ibu baca ayat 15, nanti 16 saya kembali 17 kita baca bersama-sama. Yang siap diberkati katakan amin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. 15. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17 kita baca sama-sama, hitungan ketiga, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan. Ini ayat sangat jelas. Nanti kalau saya coba untuk kupas pelan-pelan, Bapak Ibu saya yakin akan lebih lagi mudeng. Orang bilang ya, wih ternyata firman Tuhan ini betul-betul memiliki satu pengetahuan dan pemahaman yang cukup luas untuk kita memahami dan memprediksi saya ini dipimpin Tuhan apa enggak. Gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah lelah-lelah hari Minggu ke gereja ya, Rabu saudara ikut ibadah juga, mungkin di hari-hari lain Bapak Ibu ada kegiatan-kegiatan sampai harus keluar mungkin harta saudara keluar waktu, tenaga. Kalau sampai apa yang kita lakukan ini tidak mencerminkan sesuai dengan pengajaran firman bahwa kita tidak dipimpin Tuhan, kan eman. Ya, siapa di sini Bapak Ibu yang sungguh-sungguh pengen diakui sebagai anak Tuhan? Katakan amin. Ya, coba lihat ya. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita mau jadi anak Tuhan, ini persyaratan yang tidak bisa ditolerin dan tidak bisa digantikan yang lain. Wajib dipimpin oleh Roh Tuhan. Coba Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini. Saya senang ketika kata anak Allah itu dalam bahasa asli ditulisnya adalah huios. Hios, biasanya gitu bacaannya. Hios. Hios itu menunjuk pada pria. Jadi hios itu bagi
julukan seorang pria, laki-laki. Nah, waktu saya lihat dalam budayanya orang-orang Israel, hios itu juga memperlihatkan sebuah kekuatan. Makanya Bapak Ibu kalau pria terus dia tidak kuat, kalau jalan lemah gemulai, akhirnya tidak dibilang pria, tapi apa? Bencong gitu kan ya. Jadi, karena laki-laki itu identik dengan kekuatan. Terus kalau wanita kelihatan terlalu jago, terlalu kuat, maka dia akan sedikit dimiripkan dengan laki-laki. Bilang gini, cewek tapi maskulin gitu ya. Wah dia tomboy, kan begitu. Nah itu kita harus belajar nih. Jadi Tuhan dalam ayat ini Bapak Ibu harus paham. Ketika saudara itu dipimpin oleh Roh Allah, nah saudara akan dikategorikan sebagai anak Allah. Maksudnya begini, anak Allah itu yang seperti apa? Kalau Bapak Ibu dengan saya punya slogan kita anak Tuhan, berarti kita ini wajib kuat. Amin. Coba bilang kanan kiri, bilang sing kuat. Kalau saudara punya gelar anak Tuhan, saudara harus jadi orang yang kuat. Menurut ayat ini, jadi ayat ini bilang semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu anak Allah. Dan anak Allah ini ternyata gambarannya adalah memiliki satu pengertian menunjuk pada seorang pria yang kiasannya artinya adalah manusia yang kuat. Kekuatan itu memang dilambangkan pada pria. Makanya ibu-ibu, kalau ibu punya suami, lalu ibu ini dalam kondisi yang lemah, ibu betul-betul tidak berdaya, cari suami ibu. Amin. Karena Tuhan itu kasih kita suami juga bukan berarti karena kita penolong, terus kita nggak perlu ditolong sama suami. Ingat, ternyata Alkitab itu mencatat laki-laki pria itu punya kekuatan. Amin. Dia kuat juga. Kadang kita cuman berpihaknya, wanita penolong berarti lebih kuat dari pria. Sebenarnya pria itu punya kekuatan, bahkan dikatakan di sini kekuatannya lebih mungkin bisa dilihat dari kekuatan secara fisik. Ya, jadi kita hari ini mari Bapak Ibu kita harus paham kalau kita nyandang anak Tuhan, siapa di sini yang anak Tuhan katakan amin? Nggak boleh lemah. Amin. Nah sekarang kita akan coba bagaimana kita memastikan bahwa kita ini anak Tuhan. Nah kalau kita mau pasti kita anak Tuhan, kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Caranya seperti apa? Satu persatu kita pelajari ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Perhatikan, salah satu ciri gereja Tuhan, anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Tuhan, itu tidak memiliki roh perbudakan. Saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, apa pengertian dari roh perbudakan? Roh perbudakan itu ditulisnya douleia dalam bahasa asli. Douleia itu artinya ikatan yang mengintimidasi. Itu roh perbudakan. Coba cek Bapak Ibu, ada enggak saudara sesuatu yang mengikat diri saudara dan itu betul-betul mengintimidasi, ya, membuat saudara ini mau maju, jadi takut. Saya ketemu dengan anak Tuhan seperti ini. Hampir setiap hari, waktu dia dalam kondisi yang betul-betul terpuruk, dia WhatsApp saya. Dan dia bilang, Bu Vera, saya ketakutan. Saya takut dengan kesehatan saya takut dengan bisnis saya takut dengan hubungan saya dengan suami saya.
Jadi pikirannya itu dipenuhi dengan rasa takut. Mengintimidasi dia sampai dia katanya tidak bisa tidur dengan tenang. Saya tanya, ibu, saya mau tanya, kenapa ibu takut dengan kesehatan ibu? Apa ibu sakit? Ya enggak sih Bu Vera, enggak sakit kok, ya takut. Terus saya tanya, kenapa ibu khawatir dengan bisnis ibu? Soalnya saya mendengar informasi, Bu, ini keuangan lagi sulit dunia ini. Nah sekarang saya tanya, bisnis ibu memangnya sedang terkendala? Ya enggak sih Bu Vera, coba ya Bu ya. Ini karena informasi, karena apa kata dunia, dia nggak perhatikan kalau Tuhan itu ada bersamanya. Pak, Bu, tolong ingat baik-baik. Di tengah kondisi yang sulit sekalipun, kalau saya dengan Bapak Ibu dipimpin oleh Tuhan, pasti ada hal yang baik. Ya. Kalau saudara fokusnya kepada informasi dunia, yo Bapak Ibu akan terintimidasi. Jadi kita tidak kuat, kita menjadi lemah. Pikiran kita itu jadi rasanya takut terus, khawatir terus. Tambah, pasti di sini semua suka lihat media sosial ya. Ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube ya. Saya punya mama mertua sudah usia paling senang lihat YouTube karena di YouTube sekarang banyak khotbah. Jadi tiap hari khotbah didengar. Ya masih mending kalau dengar khotbah. Nah kalau Bapak Ibu mendengar informasi berita-berita yang Bapak Ibu dengar, woi sekarang ada virus yang mematikan. Lalu Bapak Ibu mulai lagi tiap hari dicekokin berita. Ada lagi penyakit, ada lagi kejahatan. Apa kita tidak terintimidasi itu lama-lama? Kalau Bapak Ibu kuat, pikirannya sehat, selalu merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu mendengar berita-berita silahkan. Ya kita juga perlu memperhatikan lingkungan kita, tidak boleh tidak bijaksana. Tuhan juga memberi kita hikmat untuk kita melihat kondisi dunia ini. Tapi meskipun Bapak Ibu lihat kondisi dunia, orang percaya, orang beriman itu berjalan bukan dengan apa yang dia lihat. Yang setuju katakan amin. Orang percaya itu berjalan dengan apa yang Tuhan katakan. Amin. Jadi Bapak Ibu mari. Nah ini jadi yang pertama ini Bapak Ibu coba cek. Ada enggak yang membuat saudara khawatir? Ada enggak yang membuat saudara ini susah? Satu kali ada jemaat datang sama saya, dia pernah dengar kesaksian saya. Terus dia bilang gini, Bu Vera kan tubuhnya Bu Vera tuh dulunya katanya Bu Vera itu rusak ya. Jadi kan banyak penyakit tuh dalam tubuhnya Bu Vera. Ya saya bilang itu dulu. Terus sekarang emang Bu Vera suka setiap bulan ngecek ke dokter? Ya enggak juga. Tapi saya mau tanya sama Bu Vera, emang Bu Vera yakin sekali Bu Vera sehat? Yakin. Saya yakin saya sehat. Dan Bapak Ibu ingat baik-baik. Pikiran kita itu akan mempengaruhi iman kita. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara hati-hati, apa yang saudara pikirkan ini? Ada jemaat bilang sama saya, gimana Bu Vera cara kita mengendalikan pikiran kita? Yo baca dan renungkan firman Tuhan tiap hari. Saya kalau sudah mendapat informasi ada orang kayak begini nih, kayak begini dan itu menggoncangkan iman saya akan stop dengar kabar-kabar itu dan saya fokus kepada pemberitaan firman. Baca Alkitab itu. Jujur Bapak Ibu, ketika saya suka merenungkan firman Tuhan, ketika saya suka membaca Alkitab, saya punya cara berpikir yang positif. Orang mau bilang apapun, iman saya, oh silahkan kamu punya pendapat seperti itu. Saya menghormati, saya menghargai, tapi saya juga punya pendapat sendiri. Dan pendapat saya dasarkan atas perkataan Tuhan.
Orang bilang, waduh ini masa sulit. Sulit. Wah ini semuanya serba sulit. Silahkan diucapkan. Tapi bagi saya ini masa Tuhan memberkati kita. Ini masa Tuhan memberi kita kemenangan. Bapak Ibu, kita ini bisa melewati setiap kondisi yang sulit. Itu berawalnya dari cara berpikir saya dengan Bapak Ibu. Kalau pikiran kita itu betul-betul tidak terintimidasi, kita tidak terikat dengan kondisi dunia ini, percayalah, pasti setiap langkah kita ada mujizat. Ya, jadi itu yang pertama ya Bapak Ibu. Tolong bantu saya khotbah, bilang kanan kiri, dijaga pikirannya gitu loh. Ya. Jok macam-macam, makanya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu tolong hati-hati dijaga. Ya, kalau Bapak Ibu tontonannya tiap hari setan terus, seneng nonton film horor, ya lama-lama Bapak Ibu akan mulai terasa ada setan di samping saudara. Tapi kalau saudara yang dilihat adalah mujizat Tuhan, ya, loh Bapak Ibu. Jangan saudara berpikir bahwa kecanggihan teknologi gadget ini selalu negatif. Ini positif kalau ada di tangan orang yang benar. Amin. Bapak Ibu dikasih gadget, dikasih alat-alat canggih teknologi di mana kita bisa tiap hari tuh dapat informasi yang positif. Tinggal kita cek, ya itu gimana kitanya ya. Kalau kita punya niat hati yang baik, pasti kita carinya informasi yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya ya Bapak Ibu tolong perhatikan apa yang saudara tonton, itu akan mempengaruhi hidup saudara. Kalau saudara mau sukses, kalau saudara betul mau berhasil, saudara mau benar-benar ada di dalam jalur treknya Tuhan, lihat dan dengar apa yang Tuhan sedang kerjakan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu perhatikan ayat 16. Ya, ayat 16 dikatakan begini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Mari perhatikan baik-baik. Bersaksi. Jadi yang kedua, ciri dari anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya ini pasti menjadi kesaksian. Nggak mungkin nggak ada saksi sama sekali, nggak mungkin. Saya bilang gini, kalau dia bersama dengan Tuhan pasti perjalanan hidupnya banyak perkara yang ajaib, pasti. Kadang-kadang dia bilang, apa yang ajaibnya? Kenapa kita kadang-kadang gak bisa peka dengan pimpinan Tuhan, gak bisa peka dengan kebaikan Tuhan? Bisa jadi karena kita terlalu sibuk, karena kita terlalu lelah dengan kondisi dunia ini. Coba Bapak Ibu, siapa yang bisa bernafas hari ini dengan nyaman? Kita bisa tarik nafas yuk sama-sama 2, 3. Lepaskan lagi. Nah, enak Bapak Ibu? Coba saudara yang bernapas di rumah sakit. Saya baru tahu tuh oksigen itu mahal sekali. Sangat mahal. Bapak Ibu maaf, masih bisa ke toilet? Siapa yang enggak bisa ke toilet? Ya, saya tadi pagi jam 3 pagi WhatsApp. Jadi saya buka jam 7, masuk kan kelihatan. Jam 3 itu masuknya. Cuma bilang begini. Tante, tolong doakan. Maaf ya Bapak Ibu, rodo agak gak enak dengernya. Dia bilang, aku gak bisa beol. Aduh, tapi memang anak ini cukup polos. Tante tolong doakan. Coba saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan tolong dia pengen pup. Dia bilang ya, tolonglah Tuhan. Ternyata bisa ke belakang itu sesuatu yang baik. Amin. Itu kebaikan Tuhan. Berapa banyak orang gak bisa, maaf ya. Saya waktu mendampingi papa mertua saya yang sakit ginjal, gagal ginjal. Aduh, ngenes saya. Udara terik, panas. Beliaunya kepengen minum, tapi sama dokter minumnya dibatasi.
Saya jujur, waktu saya dampingi kurang lebih hampir 2,5 tahun dengan suami untuk almarhum dari papa, itu saya dari situ tuh belajar bersyukur. Sampai saya tuh waktu minum gelek, aduh puji Tuhan. Mau lagi gelek, aduh enak. Saya kalau lihat suami saya nih jago minum. Wah air banyak, dok. Saya bilang, enak. Karena saya lihat papa ini mau minum. Saya bilang, minta minum lagi. Pak, gak boleh Bek dokter. Cici dikit air itu kasihan saudara. Bayangin, anugerah Tuhan saudara bisa minum. Amin. Minum saudara ya. Sehat itu. Dan ketika minum saya bilang, puji Tuhan, pasti ada yang haus ini ya. Mulai, iya Bu Vera haus. Nah, minum. Bisa bernafas. Coba saudara perhatikan. Ini kesaksian. Kadang-kadang kita bingung mau saksi apa ya. Saudara-saudara sehat itu loh. Itu bukan karena kuat dan gagah saudara. Amin. Saudara pikir keluar dari rumah ini atau di ruangan ini apakah betul-betul steril? Kita gak pernah tahu. Betul gak Bapak Ibu? Di samping kita, di kanan kita, di kiri, di belakang. Kita gak pernah tahu. Tapi kalau kita masih sehat. Coba bayangkan saudara, saya ini seorang pembicara. Tiap hari khotbah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya nih kalau pakai masker, aduh, gak kuat saya Bapak Ibu. Cium bau saya sendiri soalnya. Ngoceh ngomong udah masuk, saya pengap saya. Dan saya jarang pakai masker. Kecuali kalau memang pemerintah udah bilang lagi harus pakai masker, pasti saya pakai masker. Kecuali saya sakit. Dan kalau saya sakit pun saya tidak mungkin berdekatan dengan banyak orang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih sehat di tengah kondisi dunia yang seperti ini nih. Virus di mana-mana, betul? Udah ada lagi nih, gosipnya virus yang mengerikan ya. Sampai dibilang virus monyet, katanya macem-macem gitu kan. Ini bayangin Bapak Ibu. Kalau kita gak punya pikiran yang baik, kalau kita betul-betul gak peka dengan pimpinan Tuhan, kita bisa mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Tapi hari ini kalau saya dengan Bapak Ibu sehat, itu adalah kebaikan Tuhan. Jadilah saksi. Saudara masih sehat. Adalah satu lagu. Hidup ini, apa katanya? Adalah kesempatan. Mumpung sehat, muliakan Tuhan dengan tubuh saudara. Ya, jangan banyak alasan. Alah ibadah meneh, pede meneh gitu. Aduh, aku lagi disuruh main musik multimedia harus begini. Bapak Ibu, itu adalah anugerah yang besar. Amin. Jadi mari ya bilang kanan kiri semangat gitu. Ya. Ini kesaksian hidup kita ini. Nah saya ingin Bapak Ibu perhatikan kata kesaksian itu ditulisnya adalah sumartureo. Ya biasanya martureo. Bisa beberapa kalimat diucapkan dalam bahasa asli. Tapi dalam ayat ini ditulisnya sumartureo. Itu artinya menguatkan dengan bukti. Menguatkan itu menguatkan apa? Menguatkan iman. Jadi pengertian bersaksi itu Bapak Ibu melakukan satu sikap yang memberikan kekuatan bagi iman dengan sebuah bukti. Amin. Itu saksi. Jadi Bapak Ibu buktikan kepada tetangga saudara kalau saudara ini anak Tuhan. Amin. Teman saya suka bilang begini. Ini orang baik banget. Pasti orang Kristen. Nah itu dia. Kalau saudara anak Tuhan, ojo judes. Bilang kanan kiri, didengerin. Kalau kita anak Tuhan, kita harus baik. Amin Bapak Ibu. Ini dunia, ini kita sedang ada di akhir zaman. Kata Alkitab di akhir zaman itu kita akan bertemu dengan orang-orang yang durhaka, orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang cinta akan apa? Uang. Kalau Bapak Ibu banyak duit, dia baik sama Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu tidak punya apa-apa, mereka juga akan meninggalkan Bapak Ibu. Kita akan bertemu dengan orang-orang semacam ini.
Tapi kalau saudara betul-betul anak Tuhan, tolong tetaplah jadi saksi. Amin. Jangan dia aja kayak gitu. Mosok Bu Vera orang jahat kayak gitu dibaikin. Lah Alkitab yang bilang jangan balas jahat dengan jahat. Jangan banyak alasan juga. Jadi kalau Bapak Ibu betul-betul saya adalah anak Tuhan. Kalau Allah memimpin kita pasti hidup kita jadi saksi. Ya. Jadi saksi itu harus terbukti nyata. Kalau kita minjem harus dikembalikan. Itu karakter. Itu kesaksian. Orang Kristen. Saya satu kali meleskan anak saya. Ya, waktu dia masih kecil itu suami saya minta saya dampingi dia les di Atom. Dari Sidoarjo ke Atom itu. Jauh banget. Seminggu itu 2 kali les balet. Karena anak saya memang suka menari dari kecil. Saya bilang udah seninya kuat, mama papa ya kami sebagai orang tua itu memberikan yang terbaik lah. Nah saya cukup bukan senang ya senang ketika pelatih ya, ini pelatihnya ini kan tinggalnya di luar negeri ya, orang Indonesia tapi yang udah biasa tinggal di luar negeri, jadi cara mengajarnya sangat keras ya, bahasanya bahasa Inggris. Tapi dia itu sempat ngomong sama saya bilang gini, mamanya Joy, saya senang. Saya enggak tahu mamanya Joy ini beda. Kan kalau pembayaran itu biasanya tanggal 1 ya. Jadi awal kita bayar. Saya selalu kalau bayar pakai cash. Karena dulu kan masih belum pandemi tuh. Saya kalau bayar cash saya cari uang yang bagus. Terus saya berinya ya karena suami saya juga kasihnya lebih awal sebelum tanggal 1. Jadi saya kasih pasti sebelum tanggal 1. Sebelum tanggal 1 sudah kasih, Miss ini punya Joy. Dan saya kasih yang baru-baru. Dia bilang gini, sudah bayarnya ndak telat. Uangnya bagus. Bapak Ibu tahu nggak? Mungkin itu hanya Bu Vera gitu aja. Tapi itu penilaian buat orang dan kebetulan ini bukan anak Tuhan Bapak Ibu. Gurunya ini bukan anak Tuhan. Dan dia berkata, mamanya Joy, saya senang mamanya Joy kalau masuk ke kelas selalu tersenyum. Dalam hati saya, iya, saya ini tahu diri. Kalau saya nggak tersenyum wajah saya ini sudah kayak begini, nggak tersenyum orang jadi takut gitu ya. Ya saya cerdik sendiri jadi saya senyum biar kelihatan enak dipandang. Jadi ini guru bilang cuman dengan senyuman ya. Kalau kita coba kita menata hidup kita dengan baik. Saya kalau ngasih sama orang nih, mau kasih hadiah ulang tahun atau apa, saya tuh suka mikir gini, kalau ini saya yang terima gitu ya Bapak Ibu. Coba perhatikan, karena Tuhan bilang begini, apa yang kamu mau orang lain lakukan kepada kamu, kamu lakukan terlebih dahulu. Saya tidak menghakimi orang-orang yang bilang, ayo kita itu kan baju bekas katanya gitu ya, barang-barang bekas yang tidak kepake, lalu kita akan kasihkan. Saya gini, oke, tidak terpakai, tapi bukan berarti barang itu tidak layak. Ya, terus dia bilang layak pakai bekas, tapi kadang-kadang pada kenyataannya, loh saya ini kan wakil gembala Bapak Ibu. Jadi kalau mau pelayanan ke desa-desa, wah itu jemaat udah ketika dicek, waduh, ini jemaat tuh ngasih atau dia itu nyetor sampah, jujur aja. Karena kalau buang sampah juga kan mungkin bingung juga kemana, gereja pas gitu, dibakar gitu. Dan dipilih, dan dilihat. Coba Bapak Ibu, kalau kita mau jadi saksi, nggak usah terlalu yang megah-megah. Jadi saksi Kristus, bernubuat, mendapatkan mimpi, bukan begitulah. Mulai setia dari hal yang kecil, amin. Kalau kita berbuat kebajikan, kita melakukan sesuatu dari hati yang baik, pasti Bapak Ibu jadi kesaksian. Saya ini menangkan orang saudara ya, jadi 2 ibu ini bukan dari
dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saya menangkan 2 ibu ini tidak dengan khotbah. Dia juga tidak tahu saya pendeta. Dimenangkan dengan apa? Senyum tiap pagi. Good morning. Jadi saya masuk, saya dampingi anak saya sekolah, masih si Joy itu masih TK. Jadi saya masuk di lobi itu, ada ibu-ibu di situ sedang duduk. Good morning. Dan setiap pagi kalau ditanya senyum. Sampai satu kali 2 ibu ini tanya sama cleaning service. Nah, cleaning service-nya kenal baik sama saya. Karena si cleaning service dia berjemaat di sebuah gereja, di mana gereja itu sering undang saya khotbah. Jadi ketika si 2 ini, itu mamanya Joy itu kerjaannya apa ya? Mukanya kok sumeringah gitu. Disangka saya kali apa kali ya. Terus udah gitu, oh ikut pendeta, pendeta. Ibu tahu dia nggak seiman loh Bapak Ibu, nggak seiman dengan saya. Tapi karena hanya senyuman, itu sampai dia bilang begini, Mama Joy, boleh nggak kita minta didoakan? Bayangkan. Jadi untuk jadi kesaksian tidak perlu muluk-muluk. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Lakukan itu dengan hati yang baik. Amin. Coba Bapak Ibu khotbah di sini. Dan perhatikan orang yang duduk. Kita khotbah udah semangat, yang duduk gini. Kadang-kadang itu tidak memberi semangat. Ya, nanti Bapak Ibu, saya berharap kalau mulai dari malam ini, kalau ke gereja, mari datang dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kasih muka yang enak sama gembala saudara. Kasih muka itu yang nyaman dilihat. Amin. Jujur ya Bapak Ibu, saya tuh pernah satu kali, aduh banyak sekali hal yang harus saya kerjain. Tapi ketika lihat orang, dia tersenyum sama saya, dia bilang, Bu Vera, apa kabar? Aduh Bu, kangen ketemu Ibu. Jujur, itu masalah saya tuh belum selesai tapi seperti udah hilang. Ada kelegaan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu di sini, wajah Bapak Ibu ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Coba lihat kanan kiri. Bilang gini, kamu cantik, kamu ganteng. Kalau yang cowok bilang ganteng, yang cewek bilang cantik. Kasih sesuatu yang baik. Ya, itu bersaksi itu enggak terlalu muluk-muluk loh Bapak Ibu. Udah banyak orang bingung, aduh bersaksi ngomong apa. Enggak perlu, tindakan itu loh. Amin. Tindakan, saudara ngoceh, ngomong banyak. Tapi kalau tindakannya enggak cocok, orang tambah senep. Jangan buat orang senep gitu. Ya, jadi malam ini mari kita jadi saksi Kristus. Simpel ya. Bapak Ibu mulai besok bangun pagi ketemu orang, kasih senyuman yang baik. Pak, kasih senyuman sama istrinya. Amin Pak. Ibu-ibu kasih senyuman sama suami dan anak. Amin. Ciptakan suasana surga di rumah saudara. Jangan pagi mengkerut, ngamukan badan. Gimana kita mau jadi saksi ya? Saya percaya malam ini roh Allah ada di tempat ini. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, lihat ayat 17. Ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Saya senang sekali kata ahli waris itu ditulisnya adalah kleronomos. Kleronomos itu artinya menerima bagian. Jadi Bapak Ibu, waktu kita dipimpin oleh Roh Allah, surga itu udah jadi jaminan kita. Amin. Bayangin. Makanya Bapak Ibu harus bersyukur kalau saudara ini punya dikasih label anak Tuhan. Tapi ya itu, sekali lagi kalau anak Tuhan itu cirinya dia dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan tadi kita sudah pelajari itu tidak terintimidasi. Ya, kita jadi kesaksian. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, nah ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Ayat ini sangat jelas, dibilang begini, kita itu adalah ahli waris, tapi untuk saudara menerimanya, coba perhatikan,
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Siapa mereka? Yaitu jika kita menderita bersama-sama. Oh, foto menderita ini. Saya coba cek ya, kata menderita bersama itu ditulisnya sumpasko. Sumpasko itu artinya mengalami aniaya. Ada terjemahan yang lain yang lebih Bapak Ibu bisa paham. Kalau mengalami aniaya Bapak Ibu akan aku dianiaya. Tapi maksudnya aniaya kan di pikiran kita aniaya itu dibunuh gitu kan. Kita dibakar gitu. Ini aneh gini, mengalami kondisi yang tidak nyaman. Gini Bapak Ibu, kalau saudara betul-betul kepengen dan betul-betul berkata, Tuhan aku anak Tuhan, aku kepengen memastikan surga itu menjadi bagianku. Caranya kayak apa? Maka Bapak Ibu harus tetap setia meskipun di masa sulit. Amin. Kita akan memasuki masa yang sukar, bahkan bukan akan, sedang di masa sulit. Kalau Bapak Ibu betul-betul adalah anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah, maka Bapak Ibu akan bisa tetap bertahan meskipun di masa sulit. Bapak Ibu akan tetap bisa mengucap syukur. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan tidak akan pernah berbohong. Firman-Nya itu ya dan amin. Gimana caranya kita bisa tetap mengucap syukur, tetap setia di saat masa sulit? Jawabannya cuma satu. Kalau Bapak Ibu punya hati yang baik, maka saudara akan tetap punya sikap setia meskipun kondisi tidak nyaman. Lihat istri-istri yang hatinya baik. Lihat suami-suami yang hatinya baik. Meskipun pasangannya mungkin sedang sakit, jadi beban, atau mungkin pasangannya lagi mengecewakan, maka pasangan yang hatinya baik, dia akan tetap setia. Yang paham katakan amin. Itu dari hati kita. Makanya kenapa perceraian itu terjadi ketika hatinya terluka. Tapi kalau hati itu tetap dijaga. Jadi kalau kita bilang begini, kenapa itu orang ya? Oh dia tuh pelayanannya sungguh-sungguh loh. Dia orang terkenal. Oh dia itu kalau saya tahu dia seorang pelayan yang sangat setia. Loh lah kok tinggalkan Tuhan? Kemungkinan besar hatinya terkoyak. Orang itu menjadi orang yang tidak setia. Kenapa? Karena hatinya terluka. Yang paham katakan amin. Jadi jawabannya kalau saudara mau seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Siapa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah? Adalah mereka yang berhak menerima ahli waris kerajaan surga. Tapi ahli waris ini akan mereka terima kalau mereka setia sampai akhir. Makanya sama Tuhan sampai bilang begini, siapa yang akan menerima? Mereka yang bersama-sama dengan Kristus menderita. Saudara harus paham ini ayat ini. Bersama-sama dengan Kristus berarti harus seperti Tuhan Yesus. Apa yang menonjol dari Tuhan Yesus? Dia setia sampai akhir. Amin. Sampai mati. Setia. Meskipun, maaf, saya nih kalau lihat, aduh Tuhan Yesus tuh diperlakukan dengan gak manusiawi loh. Coba Bapak Ibu renungkan. Itu ya dari mulai orang terdekatnya si Yudas itu loh. Itu orang kepercayaan tuh Yudas itu karena dia pegang uang. Orang tuh kalau dipercaya pegang uang berarti dia orang kepercaya. Gak mungkin kalau gak dipercaya. Dihianati. Aduh Bapak Ibu, udah begitu waktu dihukum dia bukan orang jahat tapi dia dihukum melebihi dari, aduh buat saya itu enggak manusiawi. Ya film-film yang mempertontonkan Tuhan Yesus disalib itu meskipun saya sudah lihat keberapa ratus kalinya kali,
Karena selalu ditampilkan di setiap Paskah, hati saya tetap tergetar. Saya bilang ya ampun, seandainya Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, seandainya gitu ya. Tuhan Yesus bukan Tuhan lah. Tapi kalau manusia diperlakukan kayak gitu, saya ini loh, batin hati saya, kok tega-teganya orang seperti itu. Saya juga kalau lihat ya bagaimana penindasan orang-orang Kristen di zaman Kaisar Roma. Aduh, apalagi waktu Nero itu. Aduh, saudara dibakar, dikasihkan ke singa, dimakan, dicakar. Aduh Tuhan, cek jahat manusia. Makanya kenapa Tuhan itu tidak tinggal diam ketika kejahatan itu semakin merajalela. Tuhan betul-betul murkanya dicurahkan di dunia ini. Bapak Ibu mari. Hari ini kalau saudara berkata Tuhan, saya mau menerima bagian saya sebagai ahli waris kerajaan surga. Mari setia sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Sebab itu tolong bantu saya khotbah, bilang kanan kiri, dijaga hatinya. Saya percaya Bapak Ibu akan setia beribadah di tempat ini kalau saudara bisa jaga hati. Betul? Coba saya mau tanya dulu, siapa di sini yang manusia? Katakan amin. Betul manusia? Kalau manusia itu biasanya yang kita tahu bisa saja dia salah. Betul? Orang yang di samping saudara itu bisa salah. Bukan anak kandung, anak rohani saya, salah satu anak rohani saya, dia pernah tanya gini, dia panggil mom sama saya. Mom, apa yang membuat mom itu bisa tetap mencintai Om Dan? Dia bilang gitu. Dia tanya gini, apakah Om Dan, suami saya maksudnya, itu sempurna? Saya bilang, Om Dan manusia dong, manusia kan mom. Tapi apa yang membuat mom bisa tetap mencintai suami mom? Saya bilang, saya belajar jaga hati. Bagaimana caranya kita menjaga hati? Harus bisa mengampuni, harus bisa nerimo, harus belajar bersyukur. Saya percaya malam ini Tuhan ada bersama dengan kita. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Engkau ada bersamaku.